Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yasir Muhammad, driver online Depok. Salam bismillah wa bilhadi rasulillah wa salam bismillah wa bilhadi rasulillah wa kullu mujahidin lillahi ahlil qadri ya Allah salatullah salamullah Rasulullah salatullah salamullah ala yasin habibullah. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang keempat dan seterusnya, orasi demi orasi dari para tokoh yang hadir. Siap untuk mengikuti acara dengan tenang. Siap tertib, siap damai, siap satu komando. Angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Baik, kita buka acara dengan baca Quran suratul Fatihah. Semoga dengan karamah, fadilah, mukjizat, kebesaran daripada suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada aksi kita siang hari ini, sehingga Allah berikan pertolongan dan insya Allah berikan kemenangan untuk umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa selalu saya mengumandangkan takbir? Pasti kita umat Islam tahu ya, bagaimana sejarah bangsa ini dimerdekakan oleh semangat takbir, betul? Nah, ini sudah tergambar dan terekam secara internasional bahwa Indonesia memiliki semangat giroh perjuangan rakyat. Sebelum ada TNI dulu namanya Laskar. Mereka meneriakan takbir, itulah yang membangkitkan semangat perjuangan hingga kita mendapat satu kata, merdeka. Takbir. Nah, di bangsa yang berketuhanan ini tentunya kita sepakat sebagai konsensus kita di dalam berbangsa dan bernegara bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika adalah platform 4 pilar yang selalu kita gaung-gaungkan. Sebelum saya menyampaikan orasi, mohon kiranya agar formasinya ini agak ditata. Jadi yang bawa spanduk dan poster-poster yang berkaitan dengan agenda aksi ini Jabotabek serta beberapa daerah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Lampung, mana Lampung? Lampung hadir ya? Ya, Lampung. Kemudian Banten, Banten dari Banten. BKPB Banten dari mana? Jakarta, mana Jakarta? Jawara Betawi, mana Jawara Betawi? FBR, Forkabi, Forum Betawi Rembuk, Jabotabek Bu, jangan komplain untuk Depok dan Bogor, kan tadi udah dibilang. Kerawang, mana Kerawang? Bandung. Oh, Bandung banyak ya. Cimahi, Garut, Tasik. Allahu Akbar.
Selanjutnya saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak kita, adik-adik kita dari pihak kepolisian maupun TNI, karena mereka selaku institusi yang berwenang untuk mengamankan acara ini. Betul? Saya berkeyakinan bahwa TNI dan Polri masih memiliki hati nurani. Betul? Saya tahu persis apa yang dirasakan di dalam benak hatinya yang paling dalam. Betul? Namun karena tugas, kedudukan, pangkat, dan jabatan, itulah yang mengkooptasi beliau-beliau yang sedang bertugas hari ini. Terima kasih kepada TNI dan Polri, khususnya Polda Metro Jaya. Kemudian kepada seluruh aktivis, LSM, Ormas, komunitas, serta kelompok-kelompok yang sudah hadir hari ini dalam rangka mendukung aksi bela Islam 25 Maret 2022 di Patung Kuda atau sekitar istana. Betul? Yang tidak lain adalah bahwa untuk menunjukkan bahwa kita adalah negara yang berketuhanan. Sepakat? Karena Undang-Undang Dasar yang tadi sudah saya sebutkan itu termaktub di dalamnya adalah menyebutkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Maka seluruh warga negara terlepas dari Muslim, Katolik, Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya, yang penting syaratnya bahwa warga negara Indonesia harus beragama. Betul? Maka menjadi aneh ketika fenomena ini terjadi di mana seorang menteri, lebih menarik lagi, Yakut Khalil Qaumas adalah seorang menteri agama. Betul? Tapi dia melakukan penistaan agama. Betul? Nah, ini ada pesan penting yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi item atau poin terakhir yang saya usulkan menjadi sebuah rancangan undang-undang. Sebelum berangkat saya ditelepon sama Babe Saidi, seorang sejarawan Betawi, seorang politisi senior, mengingatkan saya, Jali Bitung, tolong sampaikan tentang 15 Maret di mana telah ditetapkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa sebagai Hari Anti-Islamofobia. Betul? Tapi apa yang terjadi di Indonesia, negara yang berketuhanan, negara yang mayoritas Islam, justru terjadi Islamofobia. Betul? Jadi kita ingin pemerintah dalam hal ini, DPR bekerja sama selaku eksekutif dan legislatif untuk menjadikan rancangan undang-undang anti-Islamofobia sebagaimana sudah disetujui oleh 139 negara di PBB untuk diusulkan menjadi undang-undang anti-Islamofobia di Indonesia. Setuju? Baik, selamat datang kepada Abu Karom dan alim ulama kita, para petinggi FPI, para petinggi PA 212 untuk mendukung acara ini sekaligus menyemangati umat kita, umat muslim yang sedang melakukan unjuk rasa di sini. Kemudian satu hal penting untuk seluruh anak-anak bangsa yang masih mencintai bangsa ini, yang masih mencintai negeri ini dengan 4 pilar tadi, untuk tetap melakukan aksi-aksi seperti ini sampai ditangkapnya Yakut Khalil Qaumas. Betul? Karena ini adalah tugas pokok penting Kapolri. Betul? Karena ini sudah bukan lagi delik aduan, tapi penistaan agama berdasarkan KUHP 156A adalah delik umum. Artinya siapapun polisi, baik di daerah, Polres, Polda maupun Polri, harus segera melakukan tindakan hukum terhadap Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Betul? Nah, jika ini tidak bisa dilakukan oleh Kapolri,
yang merupakan subordinasi lembaga tinggi di bawah kepemimpinan seorang presiden dalam konteks dan konsepsi sistem presidensial. Ini adalah bagian yang harus kita catat, bahwa Jokowi tidak layak menjadi presiden. Betul? Jadi Jokowi tidak mampu dalam mengelola negara ini. Betul? Kepada saudara-saudaraku yang juga hari ini melakukan unjuk rasa di Yogyakarta untuk menyuarakan suara yang sama, kita sambut baik dan kita banggakan, serta kita menunggu saudara-saudara kita semua di seluruh tanah air untuk melakukan hal yang sama. Betul? Kenapa begitu? Karena negara ini dimiliki oleh rakyat. Betul? Karena kedaulatan adalah milik rakyat. Betul? Sehingga kita meminta kepada DPR untuk melakukan sidang istimewa terhadap kegagalan rejim ini. Betul? Saya tidak satu yang saya salahkan dalam hal ini pemerintah. Polri dan TNI di bawah subordinasi seorang presiden. Betul? Produk undang-undang ada di depan, ada di istana, dan ada di DPR. Dua lembaga, eksekutif dan legislatif, inilah yang menjadi produsen undang-undang. Betul? Tapi apa yang terjadi? Omnibus Law, IKN, kemudian apa lagi tuh? Sekarang terus berkembang dari istilah-istilah moderasi, liberalisasi yang akan menuju sekularisasi dan komunisasi. Betul? Nah, ini sekarang timbul radikal, kadrun, terorisasi dan sebagainya. Sekali lagi saya ulangi bahwa Indonesia hadir merdeka ini dari para darah alim ulama. Tapi apa yang terjadi hari ini? Ulama semua yang ada pada saat ini masuk dalam bui. Untuk itu kita seluruh umat Islam, sebagaimana tadi yang disebutkan dalam Al-Quran, Al-Quran selalu menyebut dengan kalimat awal, ya ayyuhalladzina amanu. Hari ini kita banyak umat muslim, tapi kita miskin orang mukmin. Betul? Hari ini kita banyak yang mendengungkan Al-Quran. Saya takut nanti setelah saya tidak ada, Indonesia menjadi pendongeng Al-Quran. Betul? Maka kita ingin seluruh umat Islam yang ada di Indonesia menjadi pengamal Al-Quran, menjalankan Al-Quran secara aplikatif, menjalankan Al-Quran secara implementatif. Contohnya, ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Betul? Jadi inilah sholat kita yang sesungguhnya. Jangan sampai kita sholat tepat waktu, umroh tiap bulan, haji tiap tahun, tapi korupsi tepat anggaran. Betul? Nah, ini nanti urusan kiai, apakah itu halal atau batal sholatnya saya tidak tahu. Yang pasti itu adalah wujud kelalaian kita di dalam rangka menjadi orang yang mukmin. Betul? Maka sekali lagi dalam usulan ini, selain kita meminta untuk ditangkapnya Yakut Holil Kaumas selaku penista agama dan Saribuddin Ibrahim yang konon kabarnya sudah ditangkap melalui Interpol di Amerika, alhamdulillah, jika itu sudah dilakukan kepada Kapolri, kita harus jujur dan objektif memberi apresiasi yang setinggi-tingginya atas ditangkapnya Saribuddin Ibrahim selaku penista agama. Takbir! Berarti tinggal berapa lagi? Satu orang Yakut Holil Kaumas dan beberapa antek-antek atau yang biasa kita sebut buzzer-buzzer. Betul? Nah, baru di rejim ini, di rejim Jokowi, orang berani menghina Al-Quran. Di rejim inilah orang diadu domba. Betul? Sejarah membuktikan sejak Indonesia berdiri, Soekarno, Soeharto, SBY dan seterusnya, baru di rejim Jokowi orang menghina ulama, orang menangkapin ulama, orang menghina Al-Quran, mencaci maki, kita diadu domba, masyarakat dibelah, kita dipecah belah, umat terpecah. Padahal saya berangkat nih, teman kita nih orang Islam, orang Kristen maksudnya ya, dia pendeta, dia tidak keberatan dengan azan. Sayangnya hari ini belum datang. Ini karena saya pertama, jadi saya belum ketemu beliau. Mudah-mudahan nanti sahabat saya yang dari umat lain yang mendukung aksi
bela Islam hari ini, dia akan menyampaikan orasi sebagai umat non muslim. Demikian. Oh ini Bunda Inge, sini Bunda Inge, maaf ya. Allah Akbar. Ini bukti toleransi. Jadi kalau ada orang yang menyatakan bahwa umat Islam intoleran, bahwa PA 212 radikal, ini kesalahan besar dan fitnah yang keji. Betul? Saya semalam banyak mendapatkan SMS dan WA yang menyatakan bahwa aksi ini adalah aksi yang tidak pantas untuk saya sebutkan. Coba bayangkan seperti itu. Itulah akibat dari semua yang kita sampaikan hari ini. Bunda ini, mohon setelah saya nanti ya. Oh cukup ya. Nanti ini ada umat Kristiani yang mau mendukung acara ini. Karena waktunya sangat terbatas, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allah takbir, Allah takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, tokoh-tokoh kita telah hadir. Ada Habib Muhammad bin Hussein Alatos, mantu IB sekaligus ketua Dewan Tanfizi, ketua DPP Front Persaudaraan Islam. Hadir juga Kiai Syed Coban, ada Ustadz Novel Bak Mukmin, ada Tunggal Sidik dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita doakan para guru-guru kita sehat semua, amin ya rabbal alamin. Baik, masih siap mendengar orasi? Siap taat komando? Siap taat komando? Takbir. Tolong yang laki sebelah kanan mobil komando, yang kiri untuk akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat semua tangannya, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan ormas Islam dan tokoh nasional maupun tokoh agama, kepada kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, sarahimakumullah. Hari ini kita berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan sikap kita sebagai umat Islam yang tidak rela agama yang dihina. Betul? Betul? Saya mau tanya, Bu, ada ibu-ibu? Hidup mama? Hidup ibu-ibu? Ibu punya emas, kalau emas ibu dirampok orang marah nggak? Ibu punya emas. Emas apa? Oh, emas Jawa itu mah. Saya mau tanya laki-laki, kalau kau punya ibu ente diperkosa orang, marah tidak? Marah tidak? Ini agama, saudara. Agama dihina orang, agama diperkosa orang. Kalau kita bisa marah kalau harta kita dirampok orang, kita bisa marah saudara kita diganggu orang, maka kita wajib marah ketika agama Islam dihina dan direndahkan orang lain. Betul? Oleh karena itu umat Islam harus bangkit. Umat Islam tidak boleh tinggal diam. Nabi lemah lembut kepribadiannya. Betul? Kalau yang dihina diri Nabi, Nabi gak marah. Kalau yang dijelekkan diri Nabi, Nabi gak marah. Tapi kalau Islam yang dihina, Al-Quran yang dinista, demi Allah, Nabi keluar dari rumah, Nabi angkat senjata, Nabi perangi siapapun yang menghina Islam. Betul? Siap bela Islam, siap bela Al-Quran, siap bela Allah, siap bela Rasul. Takbir. Di Indonesia, saudara, kebalikan. Bukan penista agama yang ditangkap, bukan penghina agama yang dipenjarakan, tapi ulama yang dipenjarakan. Gelote, edante, itulah Indonesia. Saya mau tanya, Habib Rizik itu dipenjara salah tidak? Salah tidak? Tidak ada, saudara, keonaran, kericuhan disebabkan Habib Rizik. Betul?
Umat cinta kepada beliau. Salahnya sepele. Salahnya sepele. Di penjara 4 tahun. Gelo tuh. Edan tuh. Itulah Indonesia. Koruptor, saudara. Betul. Yang nimbun minyak, saudara. Yang bisnis PCR, saudara. Saya tanya, ditangkap tidak? Diproses tidak? Gelo tuh. Edan tuh. Itulah Indonesia. Oleh karena itu umat Islam, ayo sama-sama kita bangkit pada hari ini. Jangan biarkan penoda-penoda agama berkeliaran bebas. Betul? Makanya saya takut kalau besok penista agama tidak ditangkap, tidak diproses. Saya takut umat Islam mengambil langkah masing-masing untuk menghabisi penista agama. Betul? Siap habisi penista agama. Siap lawan penista agama. Takbir. Jadi yang harus dipenjara itu ulama apa penista agama? Yang harus ditangkap itu penista agama apa ulama? Penista agama apa ulama? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu, terakhir, ayo kita tuntut kepada pemerintah kita agar tegakkan hukum, penjarakan penista agama. Betul? Kita tidak pernah radikal, kita tidak pernah anti NKRI, kita tidak mau anarkis. Betul? Kami cinta damai, tapi jangan didiskriminasi hukum kepada umat Islam saja, ibadah Allah. Oleh karena itu, mari kita sambut kejayaan umat Islam ini dengan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ayo sekarang nyanyikan marus aksi bela Islam. Al-Qur'an iman kami, Al-Qur'an pedoman kami, Al-Qur'an petunjuk kami, Al-Qur'an satukan kami. Semua Al-Qur'an iman kami, Al-Qur'an pedoman kami, Al-Qur'an petunjuk kami, Al-Qur'an satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara seperjuangan, pada waktu ini kita berdiri di depan patung kuda, namun sejatinya kita di sini berdiri di depan Istana Negara Republik Indonesia. Allahu Akbar. Kita berdiri di sini sebagai warga negara Indonesia yang akan menyampaikan sikap terkait kebijakan Presiden Republik Indonesia. Betul tidak? Siapa Presiden Republik Indonesia? Siapa namanya? Siapa? Saudara-saudaraku sekalian, Presiden Republik Indonesia
dimandatkan atau diberi mandat untuk mengatur mengurus negara ini, betul tidak? Presiden Republik Indonesia dimandatkan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, betul tidak? Presiden Republik Indonesia dimandatkan, ditugaskan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, betul tidak? Presiden rakyat Indonesia dimandatkan, ditugaskan untuk menjaga negara Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa, betul tidak? Tahu artinya negara yang berketuhanan yang Maha Esa? Tahu maksudnya? Tahu maknanya? Artinya negara Indonesia adalah negara bertauhid. Takbir. Angkat tangannya semuanya. Angkat tangannya. Saya akan menyampaikan dulu 18 Agustus 1945 para ulama, para tokoh, diantaranya Ki Bagus Hadi Kusuma dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Agus Salim dari Syarikat Islam, menerima perubahan anak kelima dan anak kelima Pancasila pertama yang asalnya di Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang isinya ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian 18 Agustus PPKI merubah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya, kenapa diterima? Karena ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud itu adalah Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Artinya negara Indonesia berdasarkan tauhid, Allahu akbar. Artinya Indonesia la ilaha illallah, Allahu akbar. Lawan tauhid apa? Kafir. Lawan tauhid apa? Syirik, saudara-saudara sekalian. Menyekutukan Allah, itu lawan tauhid, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia sangat malu dan sangat terhina dengan perilaku presiden dan para gubernurnya yang melakukan aktivitas kemusyrikan di IKN, betul tidak? Saya tegaskan lagi, saudara-saudara sekalian, negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara bertauhid. Saya tanya kepada umat beragama, khususnya umat Islam, malu tidak di acara Mandalika ada perilaku kemusyrikan? Malu tidak? Oleh karena itu maka kami ingin menyampaikan, wahai Bapak Joko Widodo, engkau adalah Presiden Republik Indonesia yang mana penduduknya sebagian besar umat Islam dan engkau sendiri juga adalah Muslim. Janganlah sekali-kali engkau melakukan aktivitas kemusyrikan, betul tidak? Kalau dia terus melakukan aktivitas kemusyrikan, siap kita turunkan. Siap. Kalau dia terus, tapi kalau dia bertobat kepada Allah, semoga apa yang telah dia lakukan dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, negara Indonesia adalah negara yang bercita-cita untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, betul tidak? Oleh karena itu tidak boleh ada rakyat Indonesia yang tertumpahkan darahnya, betul tidak? Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang dizalimi, betul tidak? Saya tanya, ada 6 orang laskar FPI itu warga negara Indonesia, warga negara Cina. Saya tanya, 6 orang laskar FPI itu warga negara Indonesia atau warga negara Israel? Oleh karena itu seharusnya Presiden peka terhadap nasib warga negara Indonesia tersebut, betul tidak? Oleh karena itu di depan istana negara ini kami mendesak kepada Presiden untuk segera memerintahkan kepada Kapolri untuk menangkap siapa dalang yang sesungguhnya dalam pembantian 16 kali, saudara sekalian. Allahu Akbar. Ketiga, negara Indonesia adalah negara yang menjunjung persatuan Indonesia, betul tidak? Betul tidak?
Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan suku bangsa, ras dan etnis, maka tidak boleh ada satupun warga negara yang melakukan penistaan terhadap suku dan agama yang lainnya. Betul tidak? Saya tanya, sekarang banyak tidak para buzzer-buzzer istana yang melakukan perbuatan yang menistakan agama? Saya tanya, banyak tidak buzzer-buzzer istana yang merusak keronglong-meronglong negara kesatuan Indonesia? Ayo angkat tangannya, tangkap, 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 tangkap si buzzer, tangkap, tangkap, tangkap si buzzer. Kemudian yang keempat, negara Indonesia adalah negara yang bercita-cita untuk mewujudkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul tidak? Negara kita negara musyawarah. Betul tidak? Oleh karena itu, wujud daripada negara kita negara musyawarah adalah di dalam konstitusi negara kita. Betul tidak? Di dalam konstitusi kita dengan jelas dan tegas, jabatan presiden hanya 2 periode, saudara-saudara sekalian. Berapa periode? Berapa? Oleh karena itu, kalau ada yang mewacanakan 3 periode, dia telah melakukan makar, saudara-saudara sekalian. Setuju? Siapapun itu, kalau ada yang membuat wacana agar presiden jabatannya 3 periode, itu makar, tidak? Bertentangan dengan konstitusi. Tangkap! Allahu Akbar. Terakhir, yang kelima, negara Indonesia adalah negara yang bercita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul tidak? Oleh karena itu, di dalam konstitusi kita, di dalam undang-undang dasar negara kita, pasal 27 ayat 1 undang-undang dasar 1945, setiap warga negara kedudukannya sama di mata hukum, saudara-saudara sekalian. Mau anak petani, mau anak pengusaha, mau anak gubernur, mau anak presiden, kalau kolusi tangkap, saudara-saudara sekalian. Tangkap, 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 tangkap koruptor, tangkap, tangkap, tangkap koruptor. Sekali lagi, setiap warga negara kedudukannya sama di mata hukum. Betul tidak? Sekarang kalau ada anak kopral korupsi, tangkap, jangan. Kalau ada anak kolonel korupsi, tangkap, tidak. Kalau ada anak gubernur korupsi, tangkap, tidak. Kalau ada anak presiden korupsi, tangkap, tidak. Saudara, bandingkan keadilan dengan Islam. Rasulullah Muhammad SAW, beliau sampai menegaskan, jikalau Fatimah binti Muhammad, jikalau putriku yang aku sayangi, yang aku cintai melakukan pencurian, niscaya akan aku potong tangannya, saudara sekalian. Fatimah, jangankan mencuri, jangankan berbuat dusta, jangankan memanipulasi, melakukan perbuatan yang kurang berguna pun tidak benar. Fatimah adalah putri terbaik Rasulullah. Beliau adalah ahli surga, tidak melakukan perbuatan yang nista. Tapi untuk menunjukkan bahwa Islam menjunjung keadilan, Rasulullah menegaskan, saudara sekalian, Indonesia katanya negara hukum. Betul tidak? Kalau Indonesia negara hukum, kalau ada yang korupsi, anak presiden seharusnya didahulukan untuk diproses. Betul tidak? Betul tidak? Demikianlah negara hukum, negara yang berkeadilan. Sekarang terakhir dari saya ingin menyampaikan, wahai Bapak Presiden, wahai Bapak Kapolri, wahai Menko Polhukam, semua para penista agama, apakah itu Ade Armando untuk segera ditangkap? Setuju? Denny Siregar segera ditangkap? Setuju? Kemudian Sapulidi Ibrahim segera ditangkap? Setuju? Adi Janda segera ditangkap? Setuju? Menteri Agama segera ditangkap? Setuju? Setuju? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Gue bangga banget lihat umat Islam begini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Negara kita emang tidak baik-baik saja. Bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Semua segi, dari ekonomi, ada Menteri Perdagangan kalah sama kartel. Menteri Perdagangan yang notabene Indonesia adalah negara penghasil CPO terbesar dunia. Minyak goreng nggak bisa ngatur. Mundur Pak, kalau nggak bisa ngatur, mundur. Ada lagi Menteri segala urusan dan situasi. Semua diurusin. Semua diurusin. Betul. Sampai vaksin kadaluarsa diurusin. Mending kalau benar. Mending kalau benar. Ada lagi Menteri Kesehatannya sendiri mengaku dia adalah manusia yang dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menjadi menteri karena tidak punya perasaan. Wallahi, demi Allah, binatang lebih mulia daripada manusia yang tidak punya perasaan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ulaika kal an'am bal hum adall." Jadi ya muslim, wahai umatnya Rasulullah, wahai pecinta ulama, wahai pecinta Al-Quran, di kesempatan yang mulia ini gua mengajak diri gua dan kalian semua, jangan jadikan aksi ini pertama. Jangan berhenti. Kita akan datang lagi karena mereka memang tidak mau mendengarkan. Pulang dari sini, ajak keluarga kalian, wasiatkan kepada keluarga kalian, bangsa Indonesia perlu nyawa kalian. Pemerintah kita bukan pemerintah yang harus kita bantu, karena mereka sengaja untuk menindas rakyat. Kurang ajar. Masyarakat dipaksa vaksin dengan vaksin yang kadaluarsa, tapi mereka nggak berani tanggung jawab. Betul apa betul? Udah gila. Mengundang orang Amerika, Bill Gates, mau diundang datang ke Indonesia, mau bikin pabrik vaksin. Dikira kita ini manusia-manusia penyakitan. Lawan kagak? Lawan kagak? Allahu Akbar. Demi Allah, saya pesankan kepada diri saya dan semua, Indonesia tidak akan berubah kecuali umat Islam mau berjuang untuk rakyat Indonesia. Siap berjuang untuk Indonesia. Merdeka! 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 Saya mau mengajak saya dan kalian bersumpah. Angkat tangannya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bersumpah demi Allah tetap akan bersuara, berjuang turun ke jalan demi seluruh rakyat Indonesia. Kami tidak akan berhenti hingga kemenangan atau ajal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin gue kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir.
Tangkap, tangkap, tangkap si Yakut, tangkap si Yakut. Juga semuanya tangkap, tangkap, tangkap si Yakut, tangkap si Yakut sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Yakut, tangkap si Yakut sekarang juga. Takbir. Sallu ala Nabi. Tidak ada kata berhenti untuk berjuang, betul? Sampai tetes darah penghabisan, sampai nyawa lepas dari kandung badan, betul? Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam. Takbir. Menteri Agama itu harusnya ngurusin agama. Menteri Agama itu harusnya memuliakan martabat agama. Ini justru Menteri Agama menghina agama. Jawab yang kompak nih, Menteri Agama model begini pinter apa goblok? Pinter apa bego? Tolol. Betul apa betul? Betul apa betul? Menyamakan suara adzan dengan suara anjing. Siapa-siapa yang menyamakan suara adzan dengan suara anjing berarti orang kompak, berarti kalau ada RT menyamakan suara adzan dengan anjing berarti RT, RW menyamakan berarti RW, lurah menyamakan lurah, polisi menyamakan polisi, tentara menyamakan tentara, menteri menyamakan menteri. Innalillahi wa inna ilaihi. Kira-kira ada yang tersinggung nggak nih? Kalau ada yang tersinggung berarti kurang kompak, berarti siap sambit anjing, siap ganyang anjing. Takbir. Sallu ala Nabi. Hari ini dengerin baik-baik. Hari ini aksi kita titik kumpul di patung kuda. Titik kumpul. Tapi tujuan kita ke Istana Negara. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Istana Negara milik Jokowi atau rakyat? Kurang mantap. Punya Jokowi atau rakyat? Jokowi atau rakyat? Nah, kita sebagai rakyat ke istana berhak atau tidak? Saya mau tanya sama jamaah sekalian. Kita lagi berusaha agar delegasi kita diterima oleh pihak istana. Kita minta kepada Bapak Jokowi untuk memecat Menteri Agama. Betul atau tidak? Dan kita ucapkan apresiasi kepada pihak kepolisian yang Jumat beberapa lalu kita aksi di Barreskrim, laporan kita diterima. Artinya polisi baik mau menerima laporan kita, tinggal kita tunggu berani nggak meroses si Yakut. Betul apa betul? Jawab yang kompak. Laporan kita diterima atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Menteri Agama. Jawab yang kompak. Kalau begitu polisi bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kalau polisi memproses Yakut, jawab yang kompak. Dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Andai kata nggak diproses-proses, jawab yang kompak. Berjuang sampai di sini saja atau lanjut? Sampai di sini aja atau terus? Yakin? Takbir. Jadi izinnya titik kumpul di patung kuda. Makanya kami minta kepada pihak kepolisian agar bisa mengawal kami dengan tertib. Insya Allah kalau sampai delegasi nanti nggak diterima juga, kita mau datang ke rumah rakyat. Kita mau konvoy dari sini jalan ke istana. Jawab yang kompak. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Siap tertib? Siap tertib? Takbir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nahnu rijalul islami na'muru bil ma'rufi wa nanha karin narju mardatillahi. La ilaha illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Rabbina Rabba wa bil Islami bi Ahmad wal muslimin ikhwana, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Kami pejuang Islami, yang ma'ruf kami jalani, yang munkar kami berani, mencari ridha ilahi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Allah dia Tuhan kami dan Islam kami, Muhammad kami, muslimin saudara kami semua, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, 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 Allahu Rabbuna wa huwa qasduna, Muhammadur Rasulullah huwa qudwatuna, wal Qur'anu imamuna, wal jihadu sabiluna, wa syahadah qayaduna. Semuanya Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Hayya 'alal jihad, nansurul Islam wal muslimin. Hayya 'alal jihad, nansurul Islam wal muslimin. Aish kariman, Aish kariman, amut syahidan. Aish kariman, Aish kariman, amut syahidan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Tuhan dia tujuan Muhammad sang Rasulullah dia teladan, Al-Quran pedoman kami, jihad jalan juang kami, mati syahid kami semuanya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Hidup mulia, hidup mulia atau hidup mulia atau hidup mulia atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah takbir. Siap tertib? Nanti ada komando kalau nanti kita mau menuju ke istana. Ustadz Maulana Siregar, asli Poso tapi asal Medan. Wah, ini lengkapnya. Indonesia Raya.
ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Makin semangat gitu ya, makin sore makin panas. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim asrafis salatu wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Rahim amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para hadaib, para alim ulama yang semoga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin kita menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah, salawat dan salam pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Siap kita mengunjungi istana negara? Siap kita ikut komando? Siap kita di belakang ulama? Takbir! Teringat kepada kemarin agenda kita di Bareskrim. Masih ingat? Yakub! Lu nggak datang loh. Yakub! Yakub! Ayo tangkap Yakub! 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 Ayo tangkap Yakub! Para jamaah sekalian, beserta masa aksi yang saat ini melaksanakan unjuk rasa, kami dari Polres Metro Jakarta Pusat mengimbau kepada Bapak Ibu semuanya agar tetap melaksanakan aksi dengan tertib dan aman. Ya, silakan untuk yang di pinggir jalan silakan maju sedikit biar kenyamanan pengendara lain. Siap tertib, siap aman, siap kerjasama dengan polisi. Insya Allah Pak Polisi, umat Islam siap kerjasama. Amin. Dan selalu menggunakan masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap taat komando, tetap jaga prokes, kita siap banget di istana, tetap jaga kebersihan. Oke, lanjut. Siap melanjutkan acara. Insya Allah saudara-saudara sekalian, kita kemarin sebenarnya sudah berbangga dengan adanya diterimanya surat kita di Bareskrim, betul? Kita pikir prosesnya cepat, namun rupanya janji tinggal janji, betul? Harapan tinggal harapan, yang ada hanya kekecewaan yang kita terima. Menangis tanpa air mata, merintih tanpa suara. Oh Pak Polisi, betul? Kalau laporannya dari laporannya dari orang dia cepat sekali, betul nggak? Tapi kalau orang kita lapor lama banget, betul nggak? Belum selesai lagi masalah Yakub, saudara, muncul lagi satu pendeta minta agar dihapus 300 ayat Al-Quran, betul? Makin puyeng aja kalau gua nih, puyeng nggak? Puyeng nggak? Kita umat Islam, para ulama, para habib sampai hari ini tidak pernah meminta kepada umat Kristen untuk menghapus Injil, betul? Oh dia bisa-bisanya gitu. Betul nggak? Makanya betul kata Ketua Umum 212 Bapak Kiai Haji Slamet Ma'arif, kita hari ini apa namanya? Aksi bela Islam. Bukan. Hari ini darurat penistaan agama. Itu. Jadi maka seharusnya pada hari ini lepaskan semua panji-panji ormas, betul? Tujuan kita satu, bela Rasulullah, bela Islam, bela Allah. Allahu Akbar. Jadi saya minta ini kita demo cukup hari ini atau tidak? Berarti sampai hari ini tidak. Siap kita datang ke istana, siap ketemu istana, siap bertemu Bapak Jokowi. Padahal sebenarnya hari ini saudara, kita udah tenang-tenang menyambut Ramadan, betul nggak? Saya yakin percaya Pak Polisi akan selesaikan ini masalah. Ternyata masalah belum selesai. Maka sebelum Yakub ditangkap, para penista agama ditangkap, kita akan terus demonstrasi berjilid-jilid. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merapat satukan barisan.
rapatkan barisan. Memulai dari sini, kalau di sini sudah memulai dengan tertib, maka insya Allah ke depan kita akan lebih tertib, saudara. Betul? Kalau sekarang di sini sudah menghormati para tokoh-tokoh kita, habaib kita, insya Allah dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ulama-ulama kita, saudara, bukan enak-enakan, saudara. Betul? Lihat Habib Rizik lagi penjara, bukan enak-enakan, saudara. Anda di sini bukan tamasya, saudara. Betul? Yang rokok, buang rokoknya, saudara. Hormati guru kita. Ayo berjuang. Lihat di sini ulama-ulama kita kadang ngerokok, saudara. Contoh para ulama-ulama kita. Hormati perjuangan. Hormati para kiai pejuang-pejuang kita. Pejuang-pejuang kita rela masuk penjara untuk bela agama Allah, saudara. Betul? Kita insya Allah mudah-mudahan kalau mereka ditangkap lagi, saudara, maka insya Allah rame-rame kita serahkan diri ke Polda Metro Jaya, saudara. Betul? Harusnya kita tiap hari, saudara, demo di Polda Metro Jaya untuk kepung Polda Metro Jaya, saudara. Betul? Untuk kepung Mabes Polri, saudara. Tapi aksi damai sesuai konstitusi, saudara. Takbir. Siap taat konstitusi. Siap aksi damai. Takbir. Saudara, ini baru sedikit kita, saudara. Kemarin banyak kadang ini rumput, saudara. Betul? Kemarin kadang enak-enakan semua terjemur. Nah, hujan-hujanan. Iya, masa kayak gitu. Kenapa sekarang jadi lemah perjuangan, saudara? Kenapa jadi kurang semangat, saudara? Kalau kita sudah berjuang, berdiri di sini, saudara, maka totalitas kita rasakan sama-sama untuk panas-panasan, saudara. Betul? Dia berjuang, dia bersatu. Kalau kita kompak, saudara, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dan janganlah kamu, dan hendaklah kamu berpegang erat pada tali Allah. Tali syariat Islam, tali Allah harus kita jaga, saudara. Siap? Siap berjuang? Siap bersatu? Siap bebaskan Habib Rizik? Siap bebaskan Bung Munarman? Siap bebaskan Habib Bahar? Takbir! Luar biasa, saudara. Perjuangan sudah dicontohkan oleh imam-imam kita, oleh ketua-ketua kita, oleh ulama-ulama kita, oleh aktivis-aktivis kita, oleh praktisi hukum, saudara. Kalau kita kompak, insya Allah, Allah akan menangkan perjuangan lagi, saudara. Betul? Hari ini, saudara, ini adalah teguran buat rezim, saudara. Kalau besok, saudara, kita tidak ditanggapi, maka aksi kita harus lebih besar, saudara. Betul? Akan lebih lama lagi, saudara. Kalau perlu nginep, saudara. Takbir. Rangkaian aksi sudah kita lakukan. Baik yang di Kemenak kita nggak direspon, saudara. Betul? Kemudian juga aksi yang ada di Mabes Polri kagak direspon juga, saudara. Betul? Saat ini depan istana nggak direspon juga, saudara. Pasti ada yang salah dengan negara ini, saudara. Betul? Artinya ulama sudah gak kompak. Seharusnya, saudara, yang kita harapkan rumah besar umat Islam MUI harus bersuara atas nama lembaganya, saudara. Betul? Kemana MUI? Kok nggak keluarin fatwa sampai saat ini? Hati-hati, saudara. Justru yang dirusak malah oknum-oknum ulama ini, saudara. Betul? Kita, saudara, berharap jauh untuk yang namanya penegakan hukum di rezim yang luar biasa bejat ini, saudara. Betul? Tapi hiburan kita, saudara, harapan kita penuh agar MUI mengeluarkan fatwa satu demi satu terhadap peristiwa agama, saudara. Betul? Agar jelas perjuangan kita, siapa yang kita bela, siapa yang kita lawan, saudara. Betul? MUI jadi gamang gini, saudara. Takut. Ke kanan kagak, ke kiri kagak, maju kagak, mundur kagak, saudara. Lihat aja sama wapresnya, saudara. Betul? Wapres dari MUI seharusnya tegas menyuarakan kebenaran, saudara. Betul? Bukan diam seribu bahasa. Jangan ikut-ikutan wapres oknum MUI ketika itu. MUI harus tegas, MUI harus berada di umat, saudara. Terus takbir. Kira-kira kalau nggak ditangkapin lagi di istana, saudara, maka kita insya Allah mudah-mudahan kira-kira mau gak aksi di depan MUI, saudara? Betul? Nanti insya Allah kita koordinasi. Bisa
Ajak kita untuk aksi di depan MUI, saudara. Biar MUI melek, saudara. Jangan periksa agama di jalan terus. Situasi malah dimaafin, saudara. Dimaafin jadi benar apa jadi murtad, orang. Gimana jadi murtad? Oh, kerjaan MUI. Kita hormat MUI. Kita bela MUI. Bahkan kalau MUI yang bubar, kita akan bela MUI sampai titik darah penghabisan, saudara. Betul? Tapi istiqomah dulu dong. Bela kita. Kalau MUI yang diserang, MUI yang dibubarin, kita paling maju paling depan, saudara. Betul? Tapi kok kita dimainin gini, saudara? Kira-kira onyol gak? Onyol gak? Bisa jadi MUI biang kerok nih, saudara. Polisi udah terima laporan. Semua laporan. Laporan nggak ditanggapin sama fatwa 1.1, saudara. Betul? Makanya polisi kemarin kapok menerima laporan. MUI-nya mana? MUI-nya mana? Betul? Ayo dukung MUI, dukung MUI sekarang juga. Ayo dukung MUI, dukung MUI sekarang juga. Siap aksi depan MUI, siap bela MUI, siap suarakan kita ke MUI. Takbir, takbir, takbir. Shallu ala Muhammad. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap dukung MUI supaya MUI segera mengeluarkan Jaya. Ayo sampai Jaya. Rapatnya sudah selesai. Kita panaskan suasana, semangatkan kita. Orang Eka Jaya dari pejabat, pejabatnya para pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih siap? Masih semangat? Takbir. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Ibail kiram, tadi Habib Nopel barusan ngomong, kita kemari bukan rekreasi, kita kemari bukan piknik, betul? Kita bukan tamasya. Maka dari itu, rapatkan barisan, rapatkan barisan. Yang di taman, yang di taman. Kalau memang Anda tidak siap berjuang, lebih baik Anda pulang saja. Di sini tempatnya pejuang, bukan pecundang, betul? Di sini tempatnya para mujahid, bukan orang-orang yang menjadi penalu di dalam gerakannya, betul? Sekali lagi, rapatkan barisan, satukan ukhuwah. Ingat, ini penista agama sudah makin merajalela di wilayah kita, makin merajalela di negeri kita. Salah siapa? Salah pemimpin yang tidak mau pernah tegas terhadap orang-orang yang salah, betul? Orang yang salah dibiarkan, orang yang benar ditangkap-tangkapin saat ini. Ini realitas yang ada di bangsa dan negara kita. Ingat, kita bukan membanggakan daripada zamannya Orde Baru, kita bukan membanggakan daripada Pak Harto menjadi presiden. Tapi ketika beliau menjadi presiden, tidak ada yang berani untuk mengajak-ajak atau menista kita punya agama. Cukup Arswendo saja, satu orang langsung ditangkap dari penjara 5 tahun, saudara. Kenapa? Karena Pak Harto tegas, siapapun yang menista agama, artinya dia bukan seorang Pancasilais. Mereka yang berani menista agama, agama apapun juga, artinya mereka adalah aliran-aliran komunis yang harus enyah di bangsa dan negara kita, betul? Maka dari itu, sekali lagi yang ada di taman, ayo rapat. Kita akan silaturahim ini ke Istana Negara. Tadi Ustadz Awid sudah tanya, Istana Negara punya presiden atau punya rakyat? Punya presiden atau punya rakyat? Punya presiden atau punya rakyat? Artinya rakyat boleh ke sana atau tidak? Rakyat boleh bermalam atau tidak? Takbir. Baik.
Saya hanya mengingatkan semuanya. Sekali lagi, kita ini pejuang bukan pecundang. Ingat guru-guru kita. Ingat imam besar kita masih ada di dalam. Ingat imam besar kita masih ada di dalam. Kita tidak boleh enak-enakan di sini. Kita cuma mengatakan ikut komando. Tapi ketika ada komando, semuanya melempem, semuanya takut, semuanya menghindar. Hanya ada segelintir saja yang berani keluar. Kemana mereka yang memintakan komando? Kemana mereka yang cinta kepada imam besar kita? Kemana mereka yang cinta kepada ulama istimewa kita? Tapi saat ini hanya segelintir yang datang, betul. Dapatkan barisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Eka sudah menyemangati kita. Kalau kita belum semangat, pulang saja kita. Ya? Ayo yang masih di taman, yang belum punya semangat, pulang saja. Ya, tapi kalau masih bersama kita, ayo merapat ke mobil komando. Ini kita lihat, ulama-ulama kita sudah ada di mobil komando. Ada Ustaz Selamat Ma'arif, ada Habib Ali Alamsi, dan ada juga dari Tempur. Ya, kita sudah berada di sini semuanya. Waktu kita terbatas, hanya sampai jam 4 ya. Kita sambil menunggu apakah delegasi kita bisa diterima atau tidak. Makanya kita siap-siap semuanya, ya. Apapun yang komando ada di mobil komando ini kita serta. Baik. Untuk itu kita ingin mendengarkan tausiah dari Al Habib Ali Alamsi Muhammad Takbir! Takbir! Siap untuk berjuang? Siap berjuang? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kita datang kemari untuk jaga negara, betul? Kita lihat negeri ini sudah tidak sehat, betul? Hari ini kita datang, kita ingin sampaikan tuntutan umat kepada pemimpin kita, betul? Betul? Kita minimal ada 5 tuntutan. Siap dengar tuntutan? Siap dengar 5 tuntutan? Ada 5 tuntutan umat yang disingkat menjadi LUMAT. 5 tuntutan umat yang menjadi upaya yang akan kita senantiasa korbankan untuk kita kerahkan segala apa yang kita miliki untuk kita bela Allah dan Rasulnya. Kira-kira siap atau tidak? Siap bela Allah? Siap jaga 5 tuntutan umat? Takbir! Yang pertama, saudara, kita minta semua penista agama untuk ditangkap tanpa terkecuali, betul? Betul? Setuju? Takbir! Takbir! Siap penjarakan penista agama? Siap jebloskan ke penjara? Takbir! Kalau penista agama belum dipenjara, kira-kira siap terus menuntut? Siap terus menuntut? Siap terus kawal? Takbir! Yang kedua, kami meminta agar tuntaskan tragedi KM50 dan dibawa ke pengadilan HAM. Betul? Setuju? Takbir! Pengadilan kemarin belum tuntas, betul? Eksekutornya dibebaskan, betul? Saya mau tanya umat Islam, rela atau tidak? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Siap kawal KM50? Siap kawal KM50? Takbir! Takbir! Jadi tuntutan kedua, kami minta untuk menuntaskan tragedi HAM KM50 di pengadilan HAM, betul? Karena itu bukan pelanggaran biasa, betul? Itu pelanggaran HAM, betul? Harus disidang di pengadilan HAM, betul? Betul? Takbir! Yang ketiga, saudara, yang kami tuntut agar stop kriminalisasi ulama, stop kriminalisasi aktivis, terorisasi aktivis, betul? Setuju? Takbir! Saya mau tanya, saat ini ulama masih banyak tidak yang dikriminalisasi? Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Ada tidak aktivis Islam yang diterorisasi? Ada atau tidak? Ada atau tidak?
harusnya yang ditangkap penista agama, betul? Kenapa mesti ulama, betul? Saya mau tanya, ini adil atau tidak? Adil apa zalim? Adil atau zalim? Siap tegakkan keadilan, siap lawan kezaliman. Takbir. Tuntutan kami yang keempat, agar selamatkan NKRI dari cengkraman oligarki, betul? Setuju? Takbir. Kemarin minyak langka gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Ini gara-gara oligarki, saudara. Ketika dia punya minyak dinaikin, harganya dinaikin, kemudian mendadak dia punya pasokan minyak banyak. Saya mau tanya, kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Siap lawan oligarki, siap selamatkan NKRI. Takbir. Takbir. Yang kelima, saudara. Yang kelima, stop Islamfobia sesuai ketetapan PBB yang telah perangi Islamfobia, betul? Setuju? Takbir. Karena telah terbukti kalau Islamfobia adalah cara licik, cara bejat untuk serang Islam, betul? Betul? Siap lawan Islamfobia? Siap lawan Islamfobia? Takbir. Takbir. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, setuju tidak tentang 5 tuntutan? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Siap kawal lumat? Siap kawal lumat? Takbir. Kalau hari ini delegasinya diterima, kira-kira siap terus menjaga tuntutan umat? Siap turun lagi? Siap aksi lagi? Angkat tangan dua, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuntutan ini kita minta ke Presiden, betul? Kita minta kepada Jokowi, betul? Kalau Jokowi tidak bisa menjawab 5 tuntutan umat, maka kita menyarankan sebaiknya Jokowi mundur. Betul? Setuju? Setuju? Karena telah diatur dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001, jika Presiden sudah tidak dipercaya oleh rakyat, maka harus mundur, betul? Betul? Saya mau tanya rakyat, kalau Presiden mundur karena tidak bisa memenuhi tuntutan umat, siap hormati? Siap hormati Presiden yang mundur? Siap hormati Presiden yang berjiwa besar? Siap hormati? Takbir. Takbir. Sekali lagi saya mau tanya, siap bersatu? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap jaga bangsa? Siap jaga negara? Siap kawal tuntutan umat? Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik, kita akan bacakan pernyataan sikap yang akan dibacakan oleh Ketua DTN Dewan Tradisi Persaudaraan Alumni 212 Ustadz Selamat Ma'arif. Tafadhol Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sebelum saya membacakan surat terbuka umat Islam Indonesia untuk Presiden Joko Widodo, saya ingin sampaikan, Pak Presiden, betul, pada masa presiden yang lalu ada penodaan agama, betul. Di zaman Pak Harto ada penodaan agama, betul. Di zaman SBY ada, betul. Tapi yang kami rasakan di masa kepemimpinan engkau, semakin marah, semakin banyak, bahkan terkesan diberikan ruang yang terbuka kepada penoda dan penista agama, betul. Oleh karenanya hari ini kita ingin sampaikan surat terbuka untuk Pak Presiden. Mudah-mudahan jadi renungan buat beliau. Surat terbuka
umat Islam Indonesia untuk Presiden Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahwa Indonesia yang memiliki dasar Pancasila dengan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dan yang terutama, meneguhkan posisi agama sebagai bagian terpenting dari kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan faktor penting bagi usaha nation building di negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi realitas yang terjadi pada akhir-akhir ini sungguh memprihatinkan. Begitu maraknya penodaan dan penistaan agama yang tidak kunjung berhenti menerpa negeri yang dicintai ini, terutama penistaan dan penodaan terhadap agama Islam. Apalagi begitu seringnya pelaporan yang ditujukan kepada para penista agama hanya berjalan di tempat serta diskriminatif dan tumpul. Yang ironisnya terjadi ketika pelaporan tersebut ditujukan kepada mereka para penista agama yang kebetulan mendukung pemerintah, sehingga hal tersebut semakin mengusik kehidupan berbangsa ini dan dikhawatirkan berlanjut kepada konflik horizontal. Karena itu kami menyatakan, satu, meminta kepada Presiden RI untuk bertaubat atas pembiaran selama ini terhadap penistaan dan penodaan agama. Takbir. Allahu. Jadi yang pertama, kita meminta, menasehati Pak Presiden, Pak Jokowi untuk bertaubat. Kenapa? Terkesan membiarkan penodaan agama negeri kita cintai ini. Dua, menuntut Presiden RI sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk serius menjunjung tinggi Pancasila dan negara hukum dengan memproses hukum para penista dan penoda agama. Betul? Yang ketiga, menuntut kepada Presiden RI untuk tidak melindungi mereka yang melakukan penistaan dan penodaan agama, yang ikut bercokol pada lingkaran kekuasaan di level jabatan apapun, baik posisi menteri seperti maupun para buzzer seperti Yakut, Ade Armando, Abu Janda, Rizky Saigar, Syed Faibo, Syed Ibrahim dan lain sebagainya. Demikian pertanyaan kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberi kita petunjuk ke jalan yang benar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal 1443 Hijriah. Ditandatangani Ustaz Salman Marif, Ketua Umum PA2, Ustaz Yusuf Marta, Ketua GNPF, Habib Muhammad Latos, Ketua Umum FPI. Takbir. Ini surat terbuka yang kami sampaikan. Sebetulnya kita ingin langsung dititipkan atau diberikan kepada Pak Presiden. Sampai sekarang tidak ada niatan baik dari pihak istana untuk menerima delegasi. Ya, demikian yang bisa saya laporkan di TKP Patung Kuda. Masa aksi tadi sebentrok dengan aparat, namun segera bisa diatasi. Dan sekarang masa aksi kembali ke wilayah masing-masing. Demikian dari saya, Yadi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.